Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala lama ila milin wa sallallahu alaihi wa sallam alama ibn Judaidin. Ya sayyidina sayyidina abaina wa ummatina jadadina wa amamina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cari pasangan untuk baca kitab. Sudah? Berarti langsung nantumannya dibuka. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdulillahi bil mujudi alhamdulillahi rabbil mubadi tsumma salatu wa alihil kirami inda imadil aini kota allaqa indoko malul maiti thumma lahiqa muhnatu urfan duyunun kursalam basiyatun munjazatun falwarosa asbabul Bini walidatun wa tawru bil yaqini azzaju wa nuhu abun adu wal aku wa nuhu wa ammun wa banu man ataqal ummu wa bintun zawjah wa bintul ilmi thumma ukhtun jaddah ya Kulukul hauli batin hasibu walil makharijil furudu tashabu fannisku fi mas'alatin dusnaini salasatun litulfi wa tulsaini lissubsi sittatun lirub'in arba'a wa tumlum zawjatun lahu intaji wahidatan aw adatan hunatari asibu in adim tafa'an bidakat asubsu bil untama al-baqistaqar wa'al-abahu mitlahu wahjubi ribabi ma'ikhwatin fantamihi subsullaha bil far'i au ta'addudi ikhwatihi wa sulsu illam tajidi wa sulsu bakin ma'abin wa zawjah ruban awi zawji kasusirka bil ibni ashibha wa inta andadan kasulusan nisfu inna Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa nafa'ana bi'asrarihi wa alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Ahwalul zawji. Ahwalul zawji utawi iki iku pasal atau bab nerangaken pira-pira tingkahe
bojo lanang, maksudnya bagiane bojo lanang. Akhwal di sini itu maksudnya aksam. Pira-pira tingkai atau bagiane bojo lanang, wa zaujati lan bojo wadon. Rubu'un utawi seprapat. Rubu'un utawi seprapat. Iku lahu kedue zauj. Iku lahu kedue zauj. Ma'far ya sartane anake zaujah. Ma'far ya sartane anake zaujah. Wa in udim lan lamun kasepen, maksudnya tidak ada far'iha. Wa in udim lan lamun kasepen sapa far'iha ya fanisfu mongko separuh. Ai falahu an-nisf. Mongko iku kedue zauj an-nisfu utawi separuh. Ai falahu an-nisf. Suma ati nuli paringa sira. Nah, nisf iku titik, itu ahwalul zauj. Saiki suma ati nuli paringa sira. Ha ing zaujah. Ha ing zaujah rubaan ing seprapat. Rubaan ing seprapat. Ulima kang dingerteni. Ulima kang dingerteni. Ulima kang dingerteni sapa zauj. Ma'adamil far'i sartane ora anane anake zauj. Sartane ora anane anake zauj. Wa thumnan ai atiha thumnan. Wa thumnan ai wa atiha thumnan lan ing seper berapa thumnan? Seperwolu. Wa thumnan ing seperwolu intajid lamun nemu sira. Intajid lamun nemu sapa sira wahidatan. Wahidatan ing siji anak au adadan utawa wilangan. Wa au adadan utawa ing anak, maksudnya anak yang lebih dari satu. Kalau di nahwu jamak itu dimulai dari berapa? Di nahwu, di sorof berapa? 3 itu sudah dianggap jamak. Tapi kalau di waris 2 itu dianggap jamak. Jadi 2 dan jadi di waris itu hanya ada 1 dan lebih dari 1 dan jamak. Nggak ada 2, 3 itu nggak ada. Ya 1 dan lebih dari 1. 2 dianggap jamak. Awadatan utawa wilangan una ing dalem mengkene panggonan, mengkene intajid. Tarid ai taridu. Tumeka. Sapa zaujah. Ahwalul abi, iya jane bape durung. Sawopo wis dimanani sik. Ahwalul abi utawi iki iku pira-pira tingkai utawa bagiane bapak wal jadilan mbah lanang wal ummi lan ibu. Asib dadekno asoba sapa sira? Asib dadekno asoba sapa sira hu ing ab. Hu ing ab in adim talamun kesepen sapa sira? In adim talamun kesepen sapa sira far'an ing anak. Far'an ing anak. Ayah mendapat bagian asoba kalau tidak ada far' waris. Bidzakari kelawan lanang. Kelawan far' zakar atau anak lanang. Di tabel itu di kitab yang hijau ya, ini sudah mulai pembagian. Kalau tadi zaujah itu di nomor 1 sama nomor 2
Ya, kalau zauj itu dapat bagian separuh. Itu cara waris itu ya, kotaknya yang atas itu diteliti dulu. Jadi urutannya itu per kotak atas. Jadi kalau memang dari atas itu masih bisa, maka jangan pindah ke bawah. Maka zauj harusnya dapat berapa? Separuh dulu, kita lihat separuh atau seperdua. Apabila kenapa? Tidak bersama para waris. Oh ternyata bersama, berarti baru pindah ke bawahnya. Baru pindah ke bawahnya. Jangan kebalik. Arubah berarti kalau ada para waris. Zaujah juga gitu. Dapat berapa dia haknya? Rubah dulu. Kita lihat apakah rubah itu bisa dapat apa enggak dia. Tidak bersama para waris. Oh ternyata suaminya punya para waris, punya anak, maka pindah ke bawah. Yes. Ab, sekarang ab ya. Yang kotak ab itu nomor 3 itu. Pertama itu dapat asobah dulu. Kalau ada fara waris, ada fara waris. Nah, sekarang yang ini. Bidzakari kelawan dadi in adim tafar antite. Bidzakari kelawan fara waris lanang. Bidzakari kelawan fara waris lanang. As-sudusu utawi 1/6. Bidzakari iku kelawan far waris lanang. Bidzakari iku kelawan utawa sebab far waris lanang. As-sudusu utawi 1/6. Ya, bawahnya itu ya. 1/6 apabila bersama ibnun atau ibnu ibni, yaitu far waris laki-laki, punya anak laki-laki atau punya cucu laki-laki. Wes, titik. Bil unsa iku sebab apa namanya? Far waris wadon, far waris perempuan. Ma'al baki ai asudusu ma'al baki. Ma'al baki yaiku 1/6 sartane sisa. Ma'al baki ay asudusu ma'al baki, yaiku 1/6 sartane sisa. Jadi 1/6 ditambah sisa kalau masih ada. Istakoro tetep opo ab. Istakoro tetep sopo ab, atau bagiannya oh istakoro tetep sopo apa bagi Masya Allah, bagi rujuknya ke bagi. Artinya kalau masih ada sisa, sudah dikasih 1/6 kok masih ada sisa, maka sisanya yang berhak ngambil adalah ab. Kalau tidak ada sisa ya wes, berarti dia cuma dapat 1/6. Waja'al wes, iki besok aja, biar nanti maknanya bisa sinkron sama materinya. Oh dilihat materinya kemarin. Asbabul irsi sudah, mawaniul irsi sudah, arkanul irsi yaitu rukun-rukun waris sudah ya kemarin ya. Rukun waris itu komponen yang harus ada dalam waris. Kemudian surutul irsi, syarat ketika mewaris apa saja. Nah sekarang yang mayat alaku sudah ya kemarin ya. Ya artinya apa yang harus dilakukan dengan harta si mayit, urutannya dulu. Pertama yang nomor 1 yaitu membayar hutang yang hubungannya dengan harta. Hutang harta seperti ya jual beli, hutang piutang, kredit, apalagi ya sewa menyewa, apalagi kontrakan termasuk kos-kosan. Itu selesaikan dulu. Lalu kalau sudah nomor 2 yaitu tajizul masjid. Ada yang balik tajizul masjid dulu baru utang. Ada yang balik seperti itu. Kemudian mengurusi jenazah, perawatan jenazahnya habisnya ongkosnya berapa. Yang pokok saja. Seperti mohon maaf, konsumsi untuk pentakziah itu tidak wajib. Yang wajib itu ya untuk pengurusan jenazah. Mulai dari apa pengurusan jenazah itu? Tajizul jenazah itu apa saja? Yang fardu kifayah itu loh, apa? Urutannya. Memandikan, terus langsung disolati mudo ta wong tuwa.
Urut iki kuduan mengkafani. Mensolati lalu membawa tok hati mendem. Ya mengkuburkan. Kalau 4 ini butuh biaya maka diambilkan dari harta si mayit. Memandikan butuh biaya enggak? Oh mungkin kalau di sini mungkin jenengan enggak butuh biaya karena air sudah tersedia. Orang-orang tetangga sudah sama bergotong royong, terus punya tenda khusus, punya bangku khusus untuk itu kalau di sini enak. Tapi kalau mohon maaf di negara yang atau di wilayah yang jenengan muslimnya ternyata minoritas, di sana untuk mencari orang yang memandikan, sulit sekali kan harus muslim yang memandikan itu. Yang memandikan harus muslim, enggak. Oh kan pokoknya kena air Ustaz. Oh bukan. Yang 4 itu bukan fardu kifayah untuk si mayit loh ya. Untuk siapa itu fardu kifayah? Oh yang hidup, untuk orang muslim yang hidup itu. Jadi kalau ada mayit kok tidak dimandikan, yang dosa bukan mayitnya. Enggak, mayit itu sudah selesai urusannya. 4 itu kewajibannya untuk yang muslim yang masih hidup di daerah situ atau terdekat dengan situ. Hidup di minoritas Ustaz, ada 3 orang muslim. Ya berarti 3 orang itu yang kewajiban 4 itu. Caranya itu. Dimandikan. Kalau 3 orang itu alasan sibuk macam-macam dan baru mau memandikan, kalau dibayar maka harus bayar. Kemudian mengkafani juga gitu. Kafannya beli, ya diambilkan dari uang mayit. Kemudian mengkafaninya harus dengan, kalau seperti sunnah-sunnah seperti ditambahi kapur baru, itu sunnah-sunnah itu. Yang wajib ya kafannya saja. Kemudian mensolati, umpama kok sampai tidak ada orang yang mensolati, harus bayar orang, ya bayar. Diambilkan dari harta si mayit. Tapi kenemenan itu, ya mungkin saja kan, ada banyak kemungkinan. Kemudian sampai menguburkan. Nah, menguburkan itu biasanya sering. Soalnya kita ngasih uang sama si tukang keduknya itu. Karena apalagi yang ketika musim hujan yang tanahnya itu sulit untuk digali. Lalu yang ketiga dunun mursalafidin, yaitu hutang yang berurusan dengan agama, yaitu seperti zakat, seperti haji, apalagi ya, zakat fitrah maupun zakat mal yang belum dibayarkan macam-macam. Yang keempat wasiat kemarin ya, yang tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian furudul muqaddarah, yaitu bagian-bagian setelah wasiat selesai barulah ini nomor 5 itu mulai dibagi dengan furudul muqaddarah. Ini. Baru yang ke-6 asobah, jangan dulu kan asobah dulu, jangan. Yang didahulukan itu furudul muqaddarah dulu. Ditulis dulu. Ayah itu lebih didahulukan daripada anak, cara ngitungnya loh. Karena anak itu nanti akan dapat asobah, anak laki-laki. Sehingga si ayahnya si mayit dihitung dulu, ibunya si mayit dihitung dulu. Terus siapa lagi? Istri atau pasangannya, suaminya itu dihitung dulu. Baru nanti kalau ada sisa baru dikasihkan anak. Dan otomatis kok itu anak itu akan mencegah atau memahjubkan ahli waris selain yang tadi. Oh dia punya adik, punya kakak, punya paman, punya bude, punya bule, semua akan termahjubkan dengan sendiri. Terus kemudian asobalil wala sudah nggak ada. Langsung nomor 8 baitul mal. Artinya kalau di beberapa ya madhab selain Syafi'iyah itu kalau setelah dibagikan furudul muqaddarahnya itu masih ada dan tidak ada asobah, muasibnya tidak ada, maka dikasihkan ke kas negara. Atau kalau kita yang madhab Syafi'iyah dikasihkan ke dawil arham, hati ada. Kalau tidak ada juga, kas negara nggak ada, dawil arham juga nggak punya, diberikan kepada masoleh, kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan Islam dulu, seperti masjid, musola dan sebagainya. Selanjutnya asobah itu ada berapa? Ada 3 ya asobah. Ya nomor halaman 12. Kalau di saya 12, di sama yang sama. Asobah itu ada 3. Ada yang bin nafsi dengan dirinya sendiri. Sebab dirinya, status dirinya sendiri. Tidak karena orang lain, tidak bergantung sama orang lain. Dirinya lah yang menyebabkan dia mendapat asobah. Yaitu siapa? Ibnun sama ibn-ibnin. Itu tok. 2 orang inilah yang menjadi asobah bin nafsi. Ya karena status dirinya sendiri, bukan karena orang lain.
Nah, ibnu itu nanti dapat asobah kalau tidak ada ibnun. Kalau masih ada ibnun ya ibnu nggak boleh. Seperti kemarin saya jelaskan di kasus itu bahwa ada seorang mayit yang meninggalkan yang punya 5 anak dan punya mungkin 12 cucu mungkin. 4 anak ini sudah meninggal duluan daripada si ayah, si mayit. Lalu ketika si mayit meninggal itu pasti punya anak 1 dan cucunya 12. Maka cucu 12 nggak dapat semua, hanya 1 itu, anak itu yang dapat. 1 anak itu bisa memakjubkan cucu dari saudara-saudaranya itu. Yang kedua, sobab bil ghair, sebab ada status orang lain. Jadi dia itu mendapat asobah karena ada orang lain yang dapat asobah, karena sebabnya ada orang lain, keberadaan orang lain. Yaitu siapa? Seperti anak perempuan, mayit yang masih punya anak perempuan dan anak laki-laki. Maka keasobahan anak perempuan itu dia mendapat asobah karena masih adanya anak laki-laki, masih adanya ibnu. Kemudian saudara perempuan, nanti kalau tidak ada anak atau cucu, saudara perempuan itu bisa dapat asobah kalau masih ada saudara laki-laki. Jadi caranya nanti dia mendapatkan asobah, si saudara laki-laki dapat asobah, saudara perempuan dapat asobah, tapi cara baginya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sama juga ketika si mayit masih punya anak laki-laki, masih punya anak perempuan, maka cara baginya lidzakari mithlu hadzil. Ustadz, berarti perempuan mesti dapat sedikit. Apakah anak perempuan mesti dapat sedikit? Kalau umpama ini uniknya ya, uniknya warisan itu. Kalau umpama ada si mayit itu punya gini, punya ibnun anak laki-laki, punya ibnun, punya bintun. Oh jelas. Kalau susutannya seperti ini, hartanya umpama 100 juta. Wis, ahli warisnya hanya ada ini, wis gampangannya. Ayo, dapat berapa ayo? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pinter matematika lho. Gunakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka ibnun dapat berapa? Ayo cepet matematika. MAU ya. Oh, jarene prestasi keluar negeri. Ayo walimin barang, walimat barang, ayo walimat, ayo man barang, ayo robatak robotik ae, waris karo robatak robotik ae. Saya nggak benci robotik, cuma ya iki perhatikan. Ayo dapat berapa? Lidzakari mithlu hadzil ini lho carane, 2 1 nya wis. Kan gini kan, anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Berarti 100 juta bagi berapa? Oh, dibagi 5. Ini nanti dapat 2 bagi 5 kan? Kan totalnya 5. Berarti berapa? Per 1 bagian berapa? 20 juta kan? 1 bagian adalah 20 juta. Sehingga ini dapat berapa? 20 juta. Yang ini? 4 juta. Yang ini? 4 juta. Nah, kalau kasus ini memang benar anak perempuan dapat lebih sedikit daripada anak laki-laki. Tapi kalau saya balik, bagi berapa? Bagi 4 kan? Berarti bagi 4, 1 bagian adalah 25. Ini? 25. Ini? 25. Ini? 50. Ya. Masih Ustadz, masih lebih banyak yang laki-laki. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya begini. Ayo bagi berapa? Bagi berapa? 9. Bagi berapa? 9. Berarti 1 bagian berapa? Bilang, kata 9. 11 koma ya? Ya, 11 koma. Atau kita atau gini aja wis biar gampang, 90 JT. Berarti berapa? 1? 10. Ini 10. Ini berapa? 10. Ini 10. Terus ini 20.
20. Nah, masih lebih sedikit ya. Nah, karena jenengan mikirkannya dari ini. Kalau umpama jenengan pikir ini nanti akan dapat suami kan. Ini kan nanti berkeluarga ya kan. Ini pasangannya siapa ini? Maksudnya perempuan kan? Pasangannya Ibnun kan perempuan, Zauja. Pasangannya Bintun berapa? Zaus, laki-laki kan? Nah, jenengan nggak mengirakan dari situnya. Jadi umpama nanti ini menikah, ini plusnya kan dengan laki-laki. Yang Zausnya ini otomatis dia juga anak dari seorang yang lain atau dari mertua. Nah, ini dia kan juga punya ayah atau punya ibu. Yang nanti juga dapat bagian yang 2:1. Jadi sebenarnya Mbak, sebenarnya itu sama. Jadi nanti Bintun dapat 1, ini kan dapat 2. Nanti ketika dia ini dapat pasangan, berarti dia kan dapat 2, pasangannya dapat berapa? 1. Sama, iya kan? Sama. Jadi meskipun dia kelihatannya enak emas oleh bagian 20 juta, enggak, lihat pasangannya. Nanti akan sama. Nah, jadi caranya melihatnya keadilan Islam itu begitu. Jangan cuma dilihat satu angka itu saja. Jadi asobah bil ghair ini ya dia mendapat asobah karena adanya orang lain dan nanti akan dibagi berdasarkan rumus lidzakari mithlu hadil. Sekarang yang ketiga yaitu asobah ma'al ghair. Dia menjadi asobah beserta orang lain. Beserta orang lain. Ya. Ini contohnya kalau di tabel ini apa? Ukhtun. Ukhtun itu. Nah, artinya gini, orang lain itu sebenarnya nggak dapat asobah, tapi dia dapat asobah. Yang kotak 10 dalam yang tabel hijau. Tabel hijau. Ya, tabel hijau yang nomor 10 itu kan ukhtun syakiko. Ya, sama ya. Ukhtun syakiko itu kalau sampean mau bagi, dilihat apanya dulu. Lihat kotak mana dulu? Mahjub dulu. Diurut dari atas dulu. Dia sebenarnya mahjub, sebenarnya nggak dapat warisan. Kalau apa? Lihat sampingnya. Apabila masih ada bersama Ibnun, Ibnin atau abun. Kalau masih ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada ayah, maka si saudara perempuan nggak dapat warisan. Lalu pindah, kalau memang anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah sudah tidak ada, pindah ke nomor 2, yaitu dia nanti berhak dapat asobah. Kalau masih ada siapa? Akhun syakik, yaitu saudara laki-laki kandung. Bintun, siapa itu bintun? Anak perempuan. Bintu ibnin siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus jadun abul ab, bapaknya bapak. Kakek, bapaknya bapak. Kalau itu masih ada, dia nanti dapat asobah. Nah, inilah yang disebut tadi yang asobah bil ghair, yaitu ukhtun syakiko. Ukhtun syakiko ini dia dapat asobah karena bersama dengan akhun syakik, yang akhun syakik itu, sehingga dia dapat asobahnya itu dibagi sama akhun syakik. Atau ini bintun. Nah, bintun gampang itu. Bintun itu juga asobahnya bil ghair. Bintun asobahnya bil ghair. Kenapa? Karena tadi ini dia dapat bagian 1/2 karena adanya ibnu. Yang asobah ini dibagi antara bintun dan ibnu. Asobahnya dapat bersama tapi bagiannya nggak sama. 1/2 gitu loh. Nah, tapi kalau yang asobah ma'al ghair, itu seperti ini. Nah, ukhtun syakiko. Ukhtun syakiko itu jenengan lihat yang bentar.
Bintu ibnun juga sama itu. Nanti tahunya di kasus soalnya. Si ukhtun syakiko itu nanti dapat asoba kalau satu bersama akhun syakik, ya kan? Nah, cara baginya adalah asobanya dibagi antara si ukhtun syakiko sama si akhun syakik, paham ya? Sama kayak ini. Asobanya dibagi antara bintun sama ibnun, cuma bagiannya nggak sama, 2 banding 1. Tapi kalau yang ma'al ghair itu seperti ini. Ukhtun syakiko dia dapat asoba nanti kalau ada bintun. Apakah asobanya dibagi antara bintun dengan ukhtun syakiko? Enggak. Yang dapat asoba itu cuma ukhtun syakiko, si bintun nggak dapat. Contohnya gini. Contohnya gini. Kalau ada si mayitnya ini laki-laki ya. Dia punya saudara punya saudara perempuan, katakanlah umpamanya namanya Aminah. Nanti ada tugas untuk membuat family tree sampai masing-masing. Nanti supaya sampai bisa mengidentifikasi mana yang ibnun, mana yang bintun, mana yang amun. Bahkan umpama, mohon maaf ya, ada yang ayah atau ibunya menikah kedua kali atau ketiga kalinya. Nggak ada ya, ya alhamdulillah. Atau kita buat contoh, ayahmu menikah 2 kali. Nanti supaya seru cara baginya tuh ya, karena nanti kamu punya akun syakik atau akun syakiko, atau jenengan juga punya akun li'ab, akun li'um. Mungkin mohon maaf, ibumu pernah menikah sebelumnya dan di pernikahan sebelumnya punya anak, berarti kan akun atau ukhtun li'um. Kamu punya saudara seibu, ya kan? Paham nggak? Kalau saya punya saudara seayah dan punya saudara seibu, karena ayah saya setelah itu sebelum dengan ibu saya menikah, ada pernikahan sebelumnya dan punya anak, sehingga saya punya saudara laki-laki seayah, tunggal ayah tapi beda ibu. Ibu saya juga gitu. Setelah ibu saya bercerai dengan ayah saya, kemudian nikah lagi dengan ayah yang sekarang itu, kemudian punya anak, sehingga saya dari ibu juga punya saudara si ibu, dari ayah punya saudara seayah. Jadi rame. Cara bagi warisnya keren itu. enggak. Ini punya saudara perempuan, tapi si mayit ini nggak punya anak laki-laki, hanya punya bintun. Dan bintun ini nggak bisa memakjubkan saudara perempuan. Yang bisa memakjubkan itu adalah si waris laki-laki atau ab. Artinya ini nanti bisa dapat, ini juga dapat. Lah si ini dapat asobah. Nah ini loh, asobah ma'al ghair itu. Dia dapat asobah tapi bukan bersama dengan ini. Ini nanti dapat bagian sendiri. Lihat, bintun dapat berapa kalau 1 orang? Dapat berapa? Ayo. Alam nganu. Nomor 6. Kalau sendirian dapat 1/2, ya kan? Nah, si Aminah dapat berapa? Sisanya. Iya, sisanya. Sisanya berarti 1/2. Ya kalau saudaranya cuma 1. Lah kalau mama saudara perempuannya ini ada banyak. Ayo, Aminah ditambah dengan Fatimah umpama. Maka dia ini dapat asobah. Nah, berarti separuh, sisanya ini separuh dibagi 2 orang. Itu. Jadi asobah ma'al ghair itu dia dapat asobah, tapi orang yang bersama dia nggak dapat asobah. Tapi kalau yang bil ghair tadi itu dia dapat asobah sama dengan yang orang lainnya, tapi cara pembagian asobahnya tidak sama, yaitu 2 banding 1. Nanti tahunya ketika ngitung. Kalau masih teori ini nggak anu. Terus hajbu atau mahjub. Nah, ada yang nuqson, pengurangan. Ada yang khirman, memang menghalangi secara total, ya. Nuqson itu hanya mengurangi bagian. Nah, itu juga disebut sebagai pemahjuban.
Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak tadi anak perempuan. Anak perempuan itu kalau nggak ada anak laki-laki enak dia dapat separuh harta, dapat separuh tirka. Tapi kalau masih ada anak laki-laki dia harus berbagi dengan anak laki-laki itu. Dengan anak laki-laki dia harus berbagi. Lah berarti kan itu mengurangi jatahnya. Nah itu masih disebut masih disebut mahjub karena harusnya dia dapat banyak, tapi karena statusnya masih ada orang lain, dia dapatnya berkurang. Ada yang khirman. Khirman itu memang terhalang total tidak dapat. Lah tidak dapat itu adakah yang karena wasfi, yang karena sifatnya. Sifatnya itu contohnya apa ya kemarin tuh? Sifatnya adalah qatil. Apa itu? Sifat qatil itu apa? Membunuh. Dia sebenarnya itu anak Ustaz, anaknya si mayit, tapi dia bunuh bapaknya, ya nggak dapat. Harusnya kan anak itu dapat. Terus wasfi contohnya apa? Kafir, naudzubillah. Atau murtad itu kan sifat itu. Dia sajanya anak Ustaz, tapi nggak dapat kenapa? Ya karena murtad, karena kafir, nggak bisa. Kalau bisaksi, ya ini yang paling sering bisaksi. Bisaksi ini adalah karena status dirinya. Status dirinya kayak tadi saudara baik laki-laki maupun perempuan, kalau masih ada farq waris anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu si saudara nggak dapat warisan karena masih ada status orang lain. Dia statusnya hanya saudara, sedangkan status orang lain ada yang masih jadi anak, sehingga anak ini yang lebih berhak, dia nggak dapat. Itu namanya mahjubnya bisaksi, khirman yang bisaksi. Kemudian kemarin bahwa sebab-sebab mendapatkan waris itu kan ada yang karena pernikahan. Siapa orang yang mendapatkan waris karena pernikahan? Siapa itu? Suami atau istri. Wis itu dok, lainnya nggak ada. Pelakor nggak dapat waris. Pelakor nggak dapat waris. Kemudian selain bin nikah atau sebab nikah, sebabnya apa lagi? Nasab, kerabat. Yang ketiga sebabnya walak, memerdekakan budak. Lah, yang ada sekarang ya dua itu. Kalau nggak sebab pernikahan atau sebab nasab keturunan saudara. Lah nasab ini yang disebut kerabat. Kerabat ini. Nasab disebut kerabat ini. Lah nasab yang disebut kerabat ini itu yang dapat warisan siapa saja? Vertikal ke atas, vertikal ke bawah maupun horizontal. Ya ini. Furu itu vertikal ke bawah. Anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, anaknya cucunya cucu Cahyati. Yang hafal Jawa siapa? Yang hafal Jawa? Anak, putu, cicit, cok. Wah, ono udek-udek bareng no. Bahasa Jawa itu loh. Kan beda tingkat, beda nama kan, udek-udek. Ketebok bosok barang ono. Mana? Ada nanti kamu cangga barang wareng itu. Nah, itu kalau nanti ke bawah itu ada namanya, ke atas juga ada namanya. Bahkan ada konten Masya Allah, saya malu kadang. Ada konten orang bule. Itu bisa menyebutkan nama keturunan dalam bahasa Jawa. Anak, putu, iki, cicit, cangga sampai ke bawah itu, sampai 7 tingkat. Ke atas juga ada. Bapak, mbak, terus buyut, nah terus cangga, wareng, itu sampai 7 tingkat bisa. Orang bule. Saya malu lihat konten, tak skip nah itu. Nah, terus khawasi ini nyamping ya, khawasi ini nyamping. Usul dulu, usul itu naik ke atas. Usul itu adalah ahli waris yang kerabat yang naiknya ke atas, seperti ayah, kakek, nenek dapat nggak? Nanti ada nenek nanti ada. Tapi apakah pasti dapat ya nanti ada. Terus nyamping khawasi. Nah sekarang silsilah ahli waris. Nah silsilah ahli waris. Wes bawa buku tulis ya. Nulis di 1 halaman kosong. Silakan tuliskan dan gambarkan keluargamu masing-masing. Lalu posisikan, mohon maaf karena kita nggak boleh mendoakan orang lain menjadi mayit, maka kita anggap jenengan yang sebagai mayit. Daripada nanti ayah dijadikan mayit, ayo.
jenengan posisikan sebagai mayit. Nanti kemudian ke atas ayahmu itu dalam waris menjadi apa? Ayah jadi apa? Ayo. Jadi ab. Nggih, ab enggak jadi abun. Terus ibu jadi apa? Bisa tahu ya enggak? Saudaranya ayah jadi apa? Saudaranya ayah. Amun. Kalau saudara perempuannya ayah? Ammatun. Jadi kalau saudara laki-lakinya ayah, paman dari ayah, ammun. Kalau bibi dari ayah, ammat. Kalau paman dari ibu, kholun. Kholun itu paman dari ibu. Kalau bibi dari ibu, kholatun. Pinter ya? Bon, silakan dituliskan. Tulis namanya dulu, nanti di bawahnya baru dituliskan statusnya. Contoh saya ya. Saya kasih contoh saya. Duh, hanya nulis ke ayahmu sama ibumu saja, sampean sebagai mayit. Kemudian iya. Kalau ditulis kematian yang dia pondok kami mati nak. Dia sudah tadi kemarin Jumat ya, dia meninggal kan. Jadi pesantren cemerlangan aja, harus siap-siap itu. Husnul khotimah lu enggak mau enggak? Amin. Mau kan? Oh, ini saya ya. Ini saya mayit. Nah, saya mayit. Saya kan punya ayah, punya ibu. Punya ayah, punya ibu. Nah, punya ayah ini plus. Ayah saya namanya ini Saiful Bahri. Ya, namanya dulu baru bawahnya statusnya. Namanya dulu baru statusnya. Ya, kamu panggilannya apa? Om, Bu, tulis saja Om gitu. Kamu kalau pananmu sendiri sama aku sih, sampai kakek harus sampai kakek. Kakek itu kamu biar dulu manggilnya apa? Mbah Kum, tulis Mbah Kum. Nanti diwaris namanya Om. Ayah saya nikah lagi dengan Maria. Indonesia saja wis enggak tulis enggak apa-apa Maria. Ini berarti siapa Maria ini? Zaujatul ab. Istrinya ayah. Zaujatul ab. Ibu saya menikah lagi namanya Solihin. Zaujul um. Dari pernikahan ini beliau punya anak. Ini pernikahan sebelumnya. Dia punya anak. Punya anak. Namanya Ridwan. Sama Walad itu panggilannya Ridwan. Sama Udin. Sama Mas Udin. Nah ini dengan saya hubungannya apa? Ya bersyaratnya. Ayo yang bisa. Lihat di posisi. Kiri Jun. Akun li'ab. Akun li'ab. Ini saudara laki-laki seayah. Saya dari sini juga punya. Anaknya ibu sama Solihin ini punya anak namanya Hazar. Namanya saudara saya dari ibu. Ini Bazar. Iya. Siapa namanya? Ayo, posisinya siapa? Pernikahannya ibu dengan pernikahannya ibu saya dengan ini. Selain saya punya saudara. Jadi saya punya hanya dua bersaudara. Nah, saya ini. Ini kemudian ini kakak perempuan saya. Namanya Sadia. Apa dibeli? Apanya saya? Ayo. Jangan lihat dari ininya. Ini loh. Kurang lengkap Pak. Kurang lengkap. Uktun Sakiko. Saudara perempuan kandung. Jadi kandung itu Sakiko. Ini lihat saya tunggal. Ini nanti Saiful Bahri ini punya ayah. Nah ini kan punya ayah punya ibu. Nah, punya ayah punya ibu. Ini saya namanya juga lupa karena saya nggak pernah diajak sini. Ini Eyang,
Bapak sombong. Ini Baudi. Nah, ini siapa kalau di waris siapa namanya? Ini juga kalau ini lumayan hafal saya. Ini karena saya diantar ke sana ini. Ini namanya Busro yang laki-laki. Busro bin Ismail ada. Kalau yang perempuan ini namanya Asia. Nah, berarti ini namanya siapa ya Busro? Dari sini. Jadunlium. Kalau ini nggak usah lihat, otomatis. Kalau ini Jadunlium. Oh, sampai sini aja, sampai kakek nenek. Silakan ditulis. Tuliskan namanya dan statusnya. Nanti saya tanya satu-satu. Iya. Oke, saudaranya ayah. Oke, sesuai permintaan kamu. Yang minta teman kamu. Ya, nggak usah. Nggak usah. Harusnya iya ya. Iya, harusnya iya. Ini nanti saudaranya siapa? Loh, ini ayahmu kan nggak hanya punya anak satu anak, nambah lagi. Ini juga nambah lagi. Jauh. Wes sampai kakek nenek wes. Oh, kakek buku ono, cok eman-eman karo buku, kayak mbak ilmu ae kok. Silakan. Kamu sendiri yang minta loh, sama saudara. Berarti tadi yang minta nulis saudaranya ayah. Silakan. Oh, silakan ditulis. Nanti saya tanya saudara ayah itu apa namanya? Bahasa Indonesia saja, nggak usah bahasa Arab. Nggak usah bahasa Indonesia saja. Kalau nggak hafal ya panggilannya apa? Dulu kamu panggilannya apa? Seingat kamu. Kalau enggak ya celana fulanah ngono ae lek lanang. Wedok. Nulisnya model miring juga nggak apa-apa, model seperti ini biar agak lebih lebar nggak apa-apa, terserah. Biar kamu tahu posisi keluargamu dan ibaratkan kamu yang sebagai mayit, jangan ayah kamu, jangan ibu kamu, jangan. Masih ada waktu 3 menit. Status apa yang tidak mungkin ada di catatan kamu? Status apa yang tidak mungkin ada di catatan dan pinter. Pinter. Ya kamu jangan pikirkan anak dulu, suami cari dulu. Pinter, cerdas, seneng aku. Oh, silakan. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nulis Pak D, ini penambahannya dari sini ya. Mbah saya nanti itu anaknya berapa saja selain ayah saya. Nah, nyabangnya ke sana, seret ke sana. Atau sekarang sekalian sama istri atau suaminya paman bibi, nggak apa-apa. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Dia tahu posisinya sampai ada di mana dan panggilannya di apa namanya di silsilah itu siapa.
Ini loh enak, enggak kecil. Kalau saudara laki-lakinya kandung berarti akhun syakik, kodenya akho, kof saja. Berarti kalau saudaranya perempuan kandung ukhtun syakiko, ukhtun kof. Kalau nggak beragama Islam berarti nggak ada baris kan? Nah pinter, tapi tetap ditulis, tetap ditulis. Iya, ya biar tahu kamu tuh punya berapa saudara, orang tua kamu punya berapa saudara. Syukur mas. Alhamdulillah. Ya. Besok nanti saya yang buat tabel, nanti kamu yang menebak apa statusnya. Karena yang paling penting di waris itu adalah saksiannya. Dia statusnya sebagai apa? Sebelum sampai bagi waris itu kamu harus tahu dulu dia statusnya apa. Baru wasfiyahnya. Karena kalau kamu nggak tahu maka kawur nanti. Yang tidak dapat berhak malah dikasih. Karena mentang-mentang akrab, mentang-mentang dekat sering ke rumah atau rumahnya dekat enggak gitu. Urusan waris. Harus tahu statusnya dulu. Kalau sampai sudah tahu statusnya, cara membedakannya seperti apa, baru nanti. Wis, kita akhiri doa dulu ya, tapi nanti sampean selesaikan sampai bel. Kalau nggak selesai nanti diteruskan di kamar. Besok nanti saya tanya satu-satu, khusus yang masuk hari ini, yang kemarin yang tahfidz nggak usah. Saya tanya yang kemarin masuk ini, sampean saudaranya berapa? Itu sebagai apa saja? Kedudukan dalam waris itu siapa? Posisinya, saksiannya itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu